flash disk yang ada di tangan saksi ahli itu telah dibawa pulang. Apapun yang dilakukannya, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, konsistensi yang kami dapatkan dari berbagai sumber itu sudah menjadi indikasi kuat adanya tampering. Tapi apa yang saya saksikan secara benar-benar keilmuan saya, dia menipu di depan pengadilan bahwa yang ditampilkan adalah yang exactly the same hasil rekayasa dia. Jadi mulai dari pengadilan awal sampai akhir kita tidak pernah tahu CCTV as it is itu, footage as it is itu tidak pernah tahu. Yang ada yang ditampilkan adalah yang sudah diolah, sudah direkayasa frame-nya ini. Bahwa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto di persidangan menolak menyerahkan flash disk yang mereka copy dari barang bukti flash disk 32 GB. Ada apa? Kenapa menolak? Kita mengulas kembali keberanian Rismon Sianipar pada 9 tahun silam dalam membongkar dugaan rekayasa CCTV di kasus kopi sianida. Saat ini Rismon Sianipar ahli forensik digital. Gencar bongkar dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo hingga berujung ke pelaporan. Rismon Sianipar tidak diragukan lagi keberaniannya dalam membongkar modus dugaan kejahatan yang berbasis digital. Ahli forensik digital dari pihak Jessica Kumala, Wongso Rismon Hasiholan Sianipar, mengatakan rekaman CCTV di Cafe Olivier yang dijadikan barang bukti sudah dimanipulasi. Namun hal ini dibantah oleh jaksa penuntut umum. Untuk mengetahui kebenaran apakah benar ada manipulasi atau tidak, hakim menghadirkan kembali ahli digital forensik dari pihak jaksa, yakni Kasubit Komputer Forensik, Puslap 4 Bareskrim, Polri AKBP Muhnuh Al-Azhar, ahli digital forensik, Rismon Sianipar, kembali mencoba membongkar rekayasa dalam persidangan Jessica Wongso. Rismon Sianipar kembali menyebut nama Muhammad Nuh Al-Azhar yang ia sebut sebagai penipu terbaik abad ini. Secara terang-terangan, Rismon Sianipar bahkan meminta kepada Kapolri untuk menangkap Muhammad Nuh Al-Azhar. Rismon menuduh Muhammad Nuh Al-Azhar telah menurunkan resolusi video yang dijadikan bukti dalam persidangan Jessica Wongso. Rismon merasa kesal karena pada saat itu Muhammad Nuh Al-Azhar mengatakan bahwa video yang dia tampilkan bukanlah editan. Dan inilah saat di persidangan menganalisa CCTV. Rismon Sianipar menemukan hal yang mengejutkan. Saat menganalisa CCTV, mari kita simak bersama videonya. Di sini kita mengamati adanya indikasi tampering. Sebaran intensitas pada jari telunjuk dan wilayah tangan bagian atas itu memiliki sebaran intensitas atau tekstur yang tidak sama atau yang tidak inherent dengan bagian otot dari lengan bawah dari terdakwa Jessica. Di samping itu juga adanya ketidakproporsionalan ukuran dari anggota tubuh. Di situ bisa kita perhatikan jari telunjuk sangat panjang. Harusnya ini perlu diperlihatkan dan dibandingkan dengan tangan real dari Jessica. Terima kasih. Nah, ya, lanjut lagi, terus. Nah, di sini juga kami mencurigai adanya pengeditan manual, di mana tangan itu terang gelap itu cukup cepat dalam satuan 1 atau 2 frame. Kalau dalam 1 detik ada 25 frame, maka dalam waktu 2/25, sekitar 1/10, 0,1 detik kecepatan tangan cukup tidak normal ya, tidak rasional. Dalam 2 frame pergerakan tangan sangat tidak masuk akal. Coba digerakkan. Ya, tangan 1. Terus, oke, kembali lagi, itu analisa yang pertama dari pergerakan yang kami curigai. Yang kedua,
Yang kedua, ini merupakan inti dari perdebatan tangan yang diduga tangan memasukkan sesuatu, ya. Nomor 2 itu kita dapatkan dari Kompas TV. Ketika diamati frame demi frame pada momen di mana Jessica diduga meletakkan atau mengambil sesuatu dari tas, pergerakan sejumlah piksel tampak putus-putus dan tak berbentuk. Seperti yang saya duga sebelumnya, pada analisa tempering bisa diperhatikan bahwa terjadi disformasi objek di dalam video. Silakan diputar. Mungkin jelaskan dulu yang pertama yang dibuat di TV-nya, Ya. kemudian saudara bikin membuat slow motion tadi. Jadi putar ya. Jadi, Silakan ditayangkan dengan kecepatan normal yang Kompas TV, Pertama yang normal, lalu kita lakukan analisa frame demi frame dari Kompas TV. ini yang normal ya. Ini Pak, kita ingin menjejak di mana letak posisi pergerakan tangan yang diduga meletakkan sesuatu ini dengan kecepatan normal. Normal artinya versi mereka ya. Ya, Versi dari saksi ahli pada saat itu sangat disayangkan karena menyebutkan analisa frame demi frame, tetapi pada saat event-event penting justru video ditayangkan secara normal, bukan frame demi frame. Di situ merupakan entry point dalam kecurigaan kami adanya tempering. Ya, di situ. Di situ. Stop. Ya, ini yang normal, silahkan dianalisa frame demi frame. Maaf yang mulia, kita harus menentukan frame yang benar, jadi butuh sedikit waktu. Ini kita mencoba untuk menganalisa menggunakan perangkat lunak kita frame demi frame. Silakan menuju ke frame yang kita tuju. Ya, situ. Ya, mundur lagi, mundur coba. Nih, coba. Ya, mundur lagi biar saya jelaskan. Ya, di situ diduga adanya pergerakan yang diduga seperti lengan kanan ya maju, ya ada pergerakan cukup kontinu, terus maju, terus ya di situ ya. Ternyata pada saat titik itu pergerakan yang diduga tangan mengalami diskontinuitas, putus, sebaran intensitas di situ putus, terus lanjut. Nah, itu menjadi cukup hilang, terus lanjut. Nah, di sini yang menjadi dugaan kami, mengapa pergerakan menjadi diskret, menjadi seolah-olah lengan kiri dari yang lengan kiri, Ya. lengan kiri, ya tadi pergerakan itu seperti lengan kanan, tetapi pada frame tersebut justru yang muncul adalah sejumlah piksel yang cukup cerah, seperti menyerupai lengan kiri. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kita menduga itu adanya sebenarnya lengan sebenarnya atau apa begitu yang dihapus, yang memegang telinga
atau memegang sesuatu di kepala. Ini perlu kita uji lebih lanjut oleh tim independen supaya dianalisa frame demi frame, bukan melewat dengan hanya mata visual, tetapi kita akan buka domain spasio-temporal. Kita akan periksa korelasi piksel-piksel pada beberapa frame tersebut. Seharusnya seperti itu. Tolong jelaskan dulu ya, itu tadi maksudnya ini gerakan tangan, Ya, itu diduga gerakan tangan kanan. ya, terus itu ya, diduga tadi memasukkan sesuatu itu kan? ya, Ngambil terus tiba-tiba mengabur, cukup hilang, terus tiba-tiba putus dan menjadi lengan kiri. kiri. Jadi lengan kiri. Jadi kanan jadi pindah jaringan Nah, kiri. setelah itu tiba-tiba dengan frame 1 atau 2 frame muncul tangan lain yang tidak cukup proporsional kecerahannya, kecerahan seperti tangan kiri kanan, tetapi kecepatan tersebut sekitar 1 sampai 2 frame, maka sekitar 0,1 detik. Kemunculan lengan pada 0,1 detik, pergerakan lengan cepat seperti itu cukup tidak masuk akal. Maksudnya gimana? Kecepatan gimana maksudnya? Kecepatan 1-2 frame, maka kecepatan lengan bergerak sekitar 2, kalau dalam 2 frame 2/25 frame berarti sekitar 0,1 detik. Oh begini gitu, cepat gitu. Begini Pak, ya. Kayak main tinju gitu. Iya, Mike Tyson. Jadi di sini kami menduga adanya tempering. Jadi pencerahan pada lokalitas-lokalitas tertentu sehingga memberikan efek ilusi pergerakan ketika video ini ditayangkan dengan kecepatan normal. Lanjut, analisa kami berikutnya. Presentasi, kembali ke presentasi.